Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuatika Muridan dengan NIM 2206166 dari Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan pengantar teori bahasa untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Sebelum ke pembahasan, kita bahas dulu mengenai apa itu bahasa, otomata, dan komputasi. Pengertian bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambing bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah rangkaian simbol yang mempunyai makna. Otomata. Dilansir dari Wikipedia, pengertian otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Otomata dapat diartikan sebagai mesin abstrak. 3. Komputasi. Komputasi, bahasa Inggrisnya computing, adalah aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Hubungan di antara bahasa dan otomata dengan komputasi adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Berbagai keputusan tersebut, input maupun output, selanjutnya akan diproses oleh komputasi agar berbagai keputusan tersebut berjalan dengan baik. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun, mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolahan data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya Henry Prevost. Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi di dunia. Dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi. Di tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan-hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Perkembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun, hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Confucius membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zeus dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2 dan dilanjutkan dengan Z3 dan Z4. Ketika sedang mengembangkan Z4, Zeus sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkah rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak.
Setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945, barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu plan kalkul atau plan kalkulus. Dengan plan kalkul, terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Source code dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Maury. Namun, pemrograman harus ditransaksikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankannya. Ini membuat kinerja pemrograman dalam memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Ali Glennie dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman AutoCode di awal tahun 1950-an. Sebagai bahasa pemrograman, bahasa ini menggunakan compiler yang mengonversi secara otomatis bahasanya ke bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di Universitas Manchester. John W. Backus membuat proposal ke atasannya di IBM atau International Business Machine Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk pemrograman. IBM 704 mainframe komputer dengan nama formula translation atau yang kita kenal dengan Fortran. Compiler Fortran berhasil diselesaikan pada April 1957. Selanjutnya ada Plomatic yang dibuat oleh Chris Hopper. Plomatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk pembuatan bahasa pemrograman COBOL, Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menciptakan C awalnya untuk mesin DSC PDB Strip 11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, dan banyak lagi. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring dengan berkembangnya zaman. Sekarang karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Penerjemah bahasa formal atau translator dibedakan menjadi 3 macam, yaitu assembler, compiler, dan interpreter. Pertama, assembler. Assembler adalah program penerjemah yang bertugas untuk menerjemah kode sumber dalam bahasa rakitan atau assemble ke dalam bahasa mesin. Mirip seperti compiler, tetapi lebih interaktif seperti translator. Bahasa yang dipakai juga sulit dipahami karena merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya dipahami mesin CPU komputer. Kedua, compiler. Compiler adalah pemrograman penerjemah yang bertugas mengubah atau mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan biasanya dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah atau menjadi kode-kode objek. Hasil berupa kode objek inilah yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses untuk melakukan penerjemahan ini biasa disebut kompilasi. Compiler membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugasnya, sebab proses penerjemahan bahasa kode ini juga harus tersimpan ke memori dan durasinya sangat bergantung pada kemampuan compiler serta
spesifikasi perangkat komputer. Ketiga, interpreter. Mirip seperti compiler, interpreter adalah pemrograman penerjemah yang mengubah program atau menerjemahkan suatu persatu instruksi dalam kode sumber, kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut, dan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan penerjemahan suatu bahasa pemrograman. Dengan cara ini, interpreter lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler. Pasalnya, setelah kode dibaca dan terdeteksi ada kesalahan, ia akan segera memperbaikinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.